Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Susilowati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan melaksanakan PLP 1 di SMP 160 Jakarta bersama dengan rekan saya. Kelompok PLP 1 Pendidikan Biologi dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dosen pembimbing Mayarni MSI dengan nama mahasiswa Nurul Aini, Khofifa Ainun Nazar, Farah Aulia, Ratih Kusuma Wardani, Yani Susilowati, Rahma Alfani Fauzia. PLP 1 adalah tahapan pertama di mana mahasiswa akan menjalani proses pengamatan, observasi, dan pemagangan yang dilakukan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Tujuan PLP 1 yaitu membangun landasan jati diri pendidik. SMP Negeri 160 Jakarta. SMP Negeri 160 Jakarta adalah sebuah sekolah menengah pertama negeri yang berada di Jakarta Timur. SMP Negeri 160 Jakarta ini memiliki prestasi yang gemilang di bidang akademik maupun di non-akademik. Selain itu juga SMP 160 Jakarta ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, yaitu laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, ruangan kelas yang begitu memadai dengan berbagai fasilitasnya, yaitu ada proyektor dan komputer, ruangan UKS, ruangan tata usaha, ruangan kepala sekolah, ruangan wakil kepala sekolah, ruangan guru, masjid yang sedang dibangun, kantin dengan berbagai nama serta makanan dan minuman yang tersedia, toilet untuk siswi SMP Negeri 160 Jakarta, toilet untuk siswa SMP Negeri 160 Jakarta, sesi wawancara wakil kepala sekolah dan guru pamong SMP Negeri 160 Jakarta.
Hasil wawancara Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 160 Jakarta, Bapak Dedi Hernayadi SPD. Karakteristik anak-anak saat pembelajaran daring dan luring pasti ada perbedaannya. Jika belajar ketika luring, kita bisa melihat langsung keadaan peserta didik, apakah dalam keadaan baik atau tidak. Pada dasarnya, karakteristik anak-anak SMP Negeri 160 Jakarta ini baik, namun terkadang ada saja anak yang terlambat datang ke sekolah. Jika mereka datang terlambat, pihak sekolah akan memberikan hukuman, yaitu anak-anak diminta merangkum mata pelajaran yang sedang berlangsung di kelas mereka. Ketika belajar daring, anak-anak mengalami kesulitan kuota. Pihak sekolah memperbolehkan mereka datang ke sekolah dan menggunakan fasilitas sekolah. Struktur organisasi otomatis berjalan dengan baik. Untuk sistem kerjanya, masing-masing sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya, pada waktu awal perencanaan kegiatan sekolah, ada yang bertanggung jawab dalam membuat KTSP. Kemudian ada juga yang menyusun jadwal pelajaran. Intinya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturannya. Peraturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah SMP Negeri 160 Jakarta sudah berjalan dengan baik. Memang ada juga siswa yang melanggar, otomatis juga dikenakan hukuman. Hukumannya tidak berupa fisik. Biasanya siswa diminta untuk mengerjakan tugas yang sesuai dengan mata pelajaran yang sedang berlangsung di kelasnya. Misalnya untuk pelajaran bahasa Indonesia, siswa diminta untuk membaca buku kemudian meringkas. Itu bagi siswa yang melanggar peraturan atau terlambat datang ke sekolah. Kegiatan seremonial tetap berjalan di sekolah SMP Negeri 160 Jakarta, seperti upacara. Upacara ini tetap dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Peserta didik diminta untuk menyimak upacara yang berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan upacara. Kegiatan di luar jam pelajaran dilaksanakan dengan baik, diantaranya ada PMR, kemudian ada juga seni tari, basket, voli, dan juga sepak bola. Biasanya dilaksanakan pada waktu setelah jam pelajaran selesai, yaitu sekitar pukul 2 siang. Ketika di masa pandemi seperti ini, kegiatan paskibraka maupun kegiatan pramuka tetap berjalan dengan baik, hanya saja dilakukan dengan dua kegiatan, yaitu secara daring dan luring. Ketika daring, mereka akan diberikan materi-materinya. Nah, ketika luring, mereka melaksanakan prakteknya. Namun, tetap saja pastinya dengan protokol-protokol kesehatan yang ketat dan juga pengawasan oleh pelatih mereka masing-masing. Kegiatan positif tetap dilaksanakan oleh SMP Negeri 160 Jakarta, yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, yaitu pada pukul setengah 7 sampai dengan pukul 7. Hari Senin dilaksanakan upacara, Selasa ada olahraga senam, Rabu ada kegiatan literasi, hari Kamis ada makan bersama, hari Jumat ada marawis dan juga membaca Al-Quran. Hasil wawancara dengan Guru Pamong. Guru Pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu Ana Endang Sri MPD. Pada saat kondisi pandemi seperti ini, sistem pembelajaran SMP Negeri 160 Jakarta menggunakan pembelajaran secara daring, bisa menggunakan Google Meet, grup WhatsApp, ataupun Google Classroom. Untuk kurikulum sendiri, SMP Negeri 160 Jakarta sudah menggunakan kurikulum nasional. Sistem penilaian yang diterapkan yaitu menggunakan Google Classroom, melakukan tanya jawab secara langsung, kemudian dalam penilaian secara formatif menggunakan Google Form. Kemudian terkait dengan penilaian keterampilan, peserta didik membuat video yang berkaitan dengan materi yang diajarkan, kemudian diupload di Google Classroom. Kendala yang dialami yaitu peserta didik kurang perhatian dari orang tua mereka karena faktor ekonomi, orang tua mereka sibuk bekerja. Akibatnya, peserta didik saat belajar kurangnya pendampingan dari orang tua. Solusinya yaitu
Sebagai guru, kita sering berkomunikasi kepada wali kelas, orang tua maupun guru BP. Selain itu juga kendala yang dialami oleh Bu Ana sebagai guru bahasa Indonesia yaitu anak-anak sulit menerima pelajaran bahasa Indonesia karena menurut mereka pelajaran bahasa Indonesia itu terlalu tinggi bahasanya. Sehingga Bu Ana ketika memberi pelajaran bahasa Indonesia yaitu menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak sehingga mereka mudah menerimanya. Cara meningkatkan motivasi siswa yaitu guru berkomunikasi dengan orang tua untuk memberitahu kepada orang tua agar bisa berpartisipasi untuk memberikan semangat kepada anaknya. Selain itu juga guru memberikan pembelajaran semenarik mungkin agar anak-anak tidak bosan.